Halo adik-adik, kembali lagi ke channel Wali Kelas Pembelajar. Masih dengan Teacher Dingga di sini. Hari ini kita akan belajar tentang perkembangbiakan tumbuhan secara vegetatif. Oke, sebelum minyak videonya, tolong bantu Teacher untuk subscribe ya. Mari belajar bersama Wali Kelas dan belajarlah dengan gembira. Nah adik-adik, pada pembelajaran yang lalu kamu telah mempelajari tentang perkembangbiakan generatif. Nah sekarang kita akan sama-sama belajar tentang perkembangbiakan vegetatif. Tahukah kamu apa itu perkembangbiakan vegetatif? Nah, perkembangbiakan secara vegetatif adalah perkembangbiakan yang terjadi tanpa melalui proses perkawinan sel kelamin jantan atau benang sari dan sel kelamin betina atau putik. Perkembangbiakan vegetatif dikelompokkan menjadi dua, yaitu perkembangbiakan secara vegetatif alami dan vegetatif buatan. Nah, sekarang kita akan bahas tentang perkembangbiakan vegetatif alami. Perkembangbiakan vegetatif alami adalah perkembangbiakan tumbuhan tanpa melalui proses perkawinan yang dilakukan sendiri oleh tumbuhan tersebut tanpa campur tangan manusia. Macam-macam perkembangbiakan vegetatif alami ada 8, yaitu tunas, spora, umbi batang, umbi akar, umbi lapis, akar tinggal atau rizoma, tunas adventif, dan geragih atau stolon. Nah, kita bahas satu persatu ya adik-adik. Yang pertama adalah tunas. Perkembangbiakan dengan tunas artinya tunas yang tumbuh dari pangkal tumbuhan induk tumbuh menjadi tumbuhan baru. Contohnya adalah bambu, pisang, dan tebu. Yang kedua, spora. Spora adalah inti sel yang berubah fungsi menjadi alat perkembangbiakan. Ukuran spora yang sangat kecil dan bentuknya seperti biji. Spora terletak pada kotak spora atau sporangium. Tumbuhan yang berkembang biak dengan spora antara lain jamur, lumut, dan paku-pakuan. Yang ketiga adalah umbi batang. Umbi batang adalah batang yang tumbuh di dalam tanah dan ujungnya menggembung membentuk umbi. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi batang adalah ubi jalar dan kentang. Yang keempat adalah umbi akar. Akar yang tumbuh membesar karena berisi cadangan makanan. Contohnya adalah wortel, lobak, dan singkong. Yang kelima adalah umbi lapis. Umbi lapis merupakan batang di dalam tanah yang tertutup lapisan daun berdaging. Batang umbi lapis sangat pendek dan melebar. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan umbi lapis yaitu bawang merah, bawang putih, bawang bombay, bunga bakung, dan bunga lili. Yang keenam, akar tinggal atau rizoma. Akar tinggal atau rizoma adalah batang yang tumbuh menjalar di dalam tanah. Contohnya tumbuhan yang berkembang biak dengan akar tinggal yaitu kunyit, temulawak, jahe, alang-alang, dan lengkuas. 7. Tunas adventif. Tunas adventif dapat ditemukan pada bagian tepi daun atau akar tumbuhan. Tunas adventif adalah tunas yang tumbuh selain pada ujung batang dan ketiak daun. Tumbuhan yang berkembang biak dengan tunas adventif antara lain sukun, kesemek, dan cocor bebek. Yang kedelapan, geragih atau stolon. Geragih adalah batang yang tumbuh mendatar di atas permukaan tanah. Pada ruas-ruas batang terdapat akar yang akan tumbuh menjadi tunas baru. Contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan stolon atau geragih adalah semanggi, stroberi, pegagan, dan rumput tegi. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang perkembangbiakan vegetatif buatan. Perkembangbiakan vegetatif buatan adalah perkembangbiakan yang terjadi karena adanya bantuan manusia. Perkembangbiakan vegetatif buatan terdiri dari mencangkok, stek, merunduk, dan menyambung. Nah, adik-adik kita akan bahas satu persatu ya. Yang pertama adalah mencangkok. Tumbuhan yang dapat dicangkok adalah tumbuhan yang batangnya berkayu dan memiliki kambium. Nah, cara-cara mencangkok antara lain yang pertama, batang yang akan dicangkok dipilih cabang yang lurus. Yang kedua, kulit cabang yang akan dicangkok dikerat terlebih dahulu. Yang ketiga, hasil keratan pada cabang tersebut ditutupi dengan tanah yang subur. Yang keempat, setelah itu bungkus menggunakan plastik
atau sabut kelapa. Yang kelima, dari cabang tersebut akan tumbuh akar pada kulit cabang yang akan dicangkok. Potong cabang lalu tanamlah di tanah. Nah, keuntungan mencangkok antara lain cepat berbuah, sifat sama dengan induknya, dan pohon tidak terlalu tinggi. Tapi kerugian mencangkok juga ada, yaitu akar pohon kurang kuat dan berumur pendek. Yang kedua adalah okulasi atau menempel. Okulasi dilakukan dengan cara menempelkan mata tunas pada batang tumbuhan sejenis yang akan dijadikan induk atau batang bawah. Okulasi bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat unggul dari dua jenis tumbuhan sebagai tumbuhan baru. Nah, perhatikan cara melakukan okulasi berikut. Yang pertama, mengambil mata tunas dari batang lain. Yang kedua, membuat keratan pada batang pokok. Yang ketiga, meletakkan mata tunas dari batang lain pada keratan batang pokok. Yang keempat, mengikat mata tunas dengan menggunakan tali rafia. Yang ketiga adalah stek. Stek adalah memperbanyak tumbuhan dengan cara menanam bagian tertentu dari tumbuhan tanpa menunggu tumbuhnya akar. Stek dibedakan menjadi 3, yaitu stek batang, stek daun, dan stek akar. Stek batang dilakukan dengan cara memotong batang tumbuhan yang akan dikembangbiakan, kemudian menanamnya di dalam tanah. Tumbuhan yang dapat dikembangbiakan dengan stek batang misalnya ketela pohon, tebu, dan kangkung. Nah, selanjutnya stek daun. Stek daun dapat dilakukan pada tumbuhan begonia, sri rejeki, dan cocor bebek. Daun yang akan distek sebaiknya berwarna hijau segar dan cukup umur. Stek daun dilakukan dengan cara sederhana, yaitu dengan meletakkan daun di tanah yang subur. Daun tersebut akan membentuk tunas dan menjadi tanaman baru. Selanjutnya adalah stek akar. Stek akar belum banyak dilakukan karena hanya tumbuhan tertentu yang dapat di-stek akarnya. Tumbuhan yang dapat di-stek akarnya yaitu tumbuhan cemara dan sukun. Yang keempat adalah merunduk. Tumbuhan yang berkembang biak dengan merunduk biasanya memiliki ranting yang rendah, panjang, dan mudah dibengkokkan ke tanah. Jika ranting tersebut dibengkokkan ke dalam tanah dengan ujung tersembul ke permukaan tanah, maka di bagian yang tertimbun tanah akan tumbuh akar. Nah, yang kelima adalah menyambung atau mengenten. Menyambung bertujuan untuk menggabungkan sifat-sifat tanaman yang baik atau unggul sesuai dengan yang kita inginkan. Menyambung atau mengenten adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggabungkan dua batang tanaman yang sejenis. Tumbuhan yang dapat disambung antara lain tumbuhan kopi, mangga, dan durian. Nah, adik-adik, demikianlah penyampaian materi dari teacher tentang perkembangbiakan vegetatif tumbuhan, baik yang alami maupun buatan. Tetap semangat ya adik-adik, jangan lupa jaga kesehatan. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.